Apakah Anda tahu bahwa sebuah gereja berusia ratusan tahun di Spanyol, dengan sejarah panjang sebagai simbol Katolik, kini berubah menjadi milik organisasi Islam besar dari Indonesia? Nilainya mencapai 3 juta euro, dan prosesnya penuh dengan negosiasi yang memecah perhatian internasional. Tapi, apa sebenarnya alasan gereja ini dijual? Dan bagaimana respons masyarakat Eropa terhadap perubahan besar ini? Anda akan terkejut saat mengetahui dampak dan kontroversi yang melingkupinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, Katedral Saint Justus dan Saint Pastor yang terletak di Alcalá de Henares, Spanyol, adalah salah satu peninggalan bersejarah dari era Katolik Roma yang kaya akan narasi masa lalu. Kota Alcalá sendiri merupakan bagian dari wilayah Madrid yang memiliki akar peradaban sejak zaman Romawi. Gereja ini, dengan luas tanah mencapai 3.000 meter persegi, menjadi saksi perjalanan agama dan budaya yang berlapis-lapis. Sejarahnya tidak hanya mencerminkan peranan agama Katolik di Spanyol, tetapi juga dinamika sosial politik yang berubah selama berabad-abad. Menurut sejumlah catatan sejarah, lokasi gereja ini awalnya digunakan sebagai tempat ibadah pagan, sebelum akhirnya bertransformasi menjadi pusat peribadatan Kristen pada sekitar abad keempat. Nama Saint Justus dan Saint Pastor diabadikan sebagai penghormatan kepada 2 martir muda yang wafat akibat menolak menyangkal iman mereka selama penganiayaan umat Kristen di bawah kekuasaan Kaisar Romawi Dioklesian pada tahun 304 Masehi. Relik mereka menjadi simbol suci di dalam gereja ini. Katedral Alcalá de Henares adalah perpaduan unik dari berbagai gaya arsitektur yang mencerminkan perjalanan panjang sejarahnya. Elemen Romanesk, Gotik, Renaissance, Barok, hingga neoklasik, semuanya melebur untuk menciptakan suasana yang memikat setiap pengunjung. Pada bagian luar, gereja ini menampilkan fasad yang sederhana, namun di dalamnya terdapat berbagai detail artistik yang mencerminkan kemegahan seni gereja Katolik selama berabad-abad. Salah satu keunikan dari gereja ini adalah menara loncengnya yang semi-oktagonal. Menara tersebut menawarkan pemandangan yang mengesankan dari pusat kota Alcalá de Henares, yang memperlihatkan lanskap perpaduan antara arsitektur klasik dan modern kota Spanyol ini. Gereja juga menyimpan berbagai artefak dari masa Romawi dan abad pertengahan yang menambah nilai historisnya. Di sisi lain, kehadiran elemen-elemen gotik sederhana membuat suasana spiritual dalam gereja terasa lebih mendalam dan autentik. Proses pembelian gereja oleh Muhammadiyah menarik perhatian internasional karena menggabungkan elemen keagamaan, sosial, dan budaya. Penjualan gereja ini disebabkan oleh penurunan jumlah jemaat yang datang untuk beribadah, sebuah fenomena yang umum terjadi di Eropa. Banyak gereja di benua tersebut menghadapi tantangan serupa, terutama karena perubahan pola pikir masyarakat modern dan pergeseran demografi. Muhammadiyah, organisasi Islam besar dari Indonesia, melihat potensi besar dalam kepemilikan properti ini. Dengan lokasi yang strategis di kawasan bersejarah, gereja ini memiliki nilai strategis untuk pengembangan dakwah Islam, sekaligus menjadi simbol hubungan lintas budaya antara Indonesia dan Spanyol. Harga yang disepakati sebesar 3 juta euro mencerminkan nilai properti, sejarah, dan posisinya di kawasan tersebut. Setelah resmi dimiliki oleh Muhammadiyah, gereja ini direncanakan untuk diubah menjadi pusat komunitas Islam yang akan melayani berbagai kebutuhan umat, baik secara spiritual maupun sosial. Transformasi ini melibatkan proses panjang yang penuh dengan tantangan, baik dalam hal renovasi fisik maupun pengelolaan administratif.
Pihak Muhammadiyah juga dihadapkan pada pertanyaan kritis dari berbagai pihak terkait sensitivitas sejarah dan budaya lokal. Namun, Muhammadiyah menegaskan bahwa perubahan fungsi gereja ini akan dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap nilai-nilai sejarahnya. Misalnya, struktur bangunan yang memiliki nilai arsitektur tinggi akan dilestarikan, sementara interiornya akan disesuaikan untuk kebutuhan ibadah dan kegiatan komunitas Muslim. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitasnya. Pembelian gereja oleh organisasi Islam seperti Muhammadiyah merupakan cerminan dari dinamika global hubungan antaragama. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan bagaimana properti keagamaan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan hubungan lintas budaya. Namun di sisi lain, tindakan ini juga seringkali menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat lokal maupun global. Di Eropa, fenomena gereja yang beralih fungsi menjadi masjid atau pusat komunitas Islam bukanlah hal baru. Hal ini mencerminkan pergeseran demografi yang disebabkan oleh imigrasi dan meningkatnya populasi Muslim di kawasan tersebut. Meski demikian, perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya timbul resistensi dari kelompok masyarakat yang merasa bahwa warisan budaya mereka sedang terancam. Dalam kasus gereja Alcalá de Henares, pendekatan Muhammadiyah yang inklusif dan menghormati nilai lokal diharapkan dapat menjadi contoh positif bagaimana transformasi seperti ini dapat dilakukan secara damai. Bagi Muhammadiyah, kepemilikan gereja ini memiliki nilai strategis yang besar. Selain menjadi pusat dakwah di Spanyol, properti ini juga berfungsi sebagai simbol pengaruh Islam Indonesia di kancah internasional. Kehadiran Muhammadiyah di Eropa menunjukkan bagaimana organisasi ini berusaha memperluas misinya dalam membangun perdamaian dan toleransi lintas budaya. Selain itu, langkah ini mencerminkan visi Muhammadiyah untuk menjadikan Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa membatasi ruang lingkup geografisnya. Kepemilikan properti seperti ini memberikan pesan kuat bahwa Islam dapat berdampingan secara harmonis dengan budaya lokal, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang penuh hormat dan inklusif. Pembelian gereja Alcalá de Henares oleh Muhammadiyah adalah langkah strategis yang syarat dengan makna historis, kultural, dan religius. Ini adalah salah satu contoh bagaimana agama dapat menjadi jembatan untuk memahami perbedaan, sekaligus alat untuk memperkuat hubungan lintas budaya. Dengan pengelolaan yang bijaksana, properti ini memiliki potensi besar untuk menjadi simbol persatuan dan toleransi di tengah dunia yang semakin kompleks. Bagaimana masa depan gereja ini setelah transformasinya? Apakah ia benar-benar mampu menjadi simbol harmonisasi dua budaya besar yang berbeda? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menjadi perbincangan di kalangan masyarakat global.